Dahulu ada seorang sahabat Nabi Muhammad salawatullahi wasallamu alaih yang bernama Ka'ab bin Rabi'ah, seorang sahabat yang mengamalkan satu amalan yang tidak pernah dicontohkan, bahkan tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad salawatullahi wasallamu alaih. Satu sahabat yang menginspirasi sebanyak itu sahabat terhadap apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Rabi'ah. Suatu hal yang luar biasa, menunjukkan kecintaan dan luar biasa khidmat beliau kepada Nabi Muhammad. Setiap hari beliau menemani Nabi Muhammad pulang dari masjid. Ketika Nabi masuk ke rumah, tidak kemudian beliau lari setelah itu, melainkan duduk dan tidur di hadapan muka pintu rumah Nabi Muhammad. Setiap hari itu yang beliau lakukan. Karena seperti mana yang dikatakan oleh Al-Habib Alwi tadi barusan, orang yang duduk di majelis ilmu meskipun jarang, pun dia datang tapi tidak faham, itu lebih baik daripada 70 orang abid. Maka yang dilakukan oleh Rabi'ah bin Ka'ab bin Rabi'ah ini, beliau datang kepada kanzul ilm, kanzul hikmah, fahuwa kanzul mutalsamul ladzi la ya'ti ala fathi babi awsafihi miftah, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi. Ka'ab bin Rabi'ah senantiasa itu yang beliau lakukan, tidur di hadapan muka pintu Nabi Muhammad. Qad faza ma faz, dapatlah beliau apa yang ingin dia dapatkan, dan dapatlah beliau apa yang telah Allah berikan dan kita kenal kepada beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi. Dan ini semua tidak akan pernah didapatkan oleh beliau kecuali ada contoh dari mereka-mereka yang cinta kepada Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi melihat Ka'ab bin Rabi'ah, ada rahmah di hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melihat orang yang mencintai tidak akan senang kalau ini orang yang mencintai Nabi Muhammad dalam keadaan di dunia ini susah, sulit, dalam keadaan hazan, dalam keadaan gham wa ham, tidak akan pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Di dalam qasidah Burdah itu Al-Imam Busiri mengatakan, tidak pernah aku memuji Nabi Muhammad, aku berkhidmah kepada Nabi Muhammad, kecuali apa yang aku lakukan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menebus segalanya. Tidak ada pernah kata kecewa untuk Nabi Muhammad, karena Nabi tidak akan pernah senang, tidak akan pernah merasakan bangga, bahagia. Bahkan Nabi akan merasakan sedih, raufun rahim kepada orang yang mencintai Nabi Muhammad, tapi orang itu sulit di muka bumi, tidak akan pernah. Jadi kalau kita ingin melihat kesulitan kita di dunia ini, lihat apa yang terjadi pada hati kita dengan Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Muhammad mengatakan kepada Ka'ab bin Rabi'ah, ya Ka'ab, salillah, minta kau kepada Allah. Nabi yang menyuruh semacam itu, kita pengen. Al-Imam Al-Habsyi punya anak perempuan, kalau yang Sayyidah Aisyah, setiap subuh berjumpa dengan Nabi Muhammad. Setiap subuh berjumpa dengan Nabi Muhammad. Setiap beliau bangun sahar, sebelum menjelang subuh beliau bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya qadhatan la manaman, nampak di depan mata beliau. Apakah ini muhal, mustahil? La. Nabi bisa dilihat, tapi tidak semudah apa yang kita ucapkan. Nabi pernah mengatakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Siapa orang yang pernah bermimpi aku, kelak suatu saat dia akan melihat aku dalam nyata. Kata para ulama, laulam yata'ahhal, kalau belum dia itu saatnya dia hidup mampu melihat Nabi Muhammad, kata para ulama, ketika naza' akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bisyarah, kabar gembira untuk kita. Maka tidak kita keluar dari sini kecuali berharap kepada Allah agar Allah mudahkan kita bermimpi dengan Nabi Muhammad, bertemu Nabi Muhammad. Kalau bukan itu juga, kata para ulama, dia bukan yata'ahhal, bukan ahlinya ketika meninggal hadir Nabi Muhammad, kelak di mahsyar waktu terakhir akan dijemput oleh Nabi Muhammad. Allahumma rzuqna ru'yatal habib. Semoga Allah memudahkan kita untuk bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, ya Ka'ab, salillah, mintalah kau. Mendengar itu bukan beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku minta kehidupan aku dimudahkan Allah. Tidak. Sahabat senantiasa berkaca dengan Nabi Muhammad. Mereka tidak akan pernah meninggalkan Nabi Muhammad sedang mereka dalam keadaan fi sarwa, dalam keadaan bahagia, bangga. Nabi Muhammad sedih, itu bukan sahabat Nabi Muhammad.
Tidak akan pernah rela mereka melihat Nabi Muhammad sedih, tapi mereka dalam keadaan bangga. Jangankan sahabat Nabi Muhammad, Uwais Al-Qarni, seorang yang hidup di zaman Nabi Muhammad, betapa luar biasanya berbakti beliau kepada ibunya. Tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Ketika beliau mendengar perang Uhud bahwa Nabi kalah, beliau bertanya kepada sahabat-sahabat dari Yaman untuk mendengar kabar bagaimana kaifa bi Muhammad, kaifa bi Rasulillah, ada apa dengan Rasulullah, bagaimana kabar Rasulullah. Ya Uwais, kami kalah. Nah, aku tidak bertanya yang semacam itu. Aku bertanya bagaimana kabar Rasulullah. Suatu saat ada orang yang menjawab, wahai Uwais, gigi tsaniyah hanya Rasulullah, gigi gerah ini patah, berdarah Nabi. Karena dikisahkan bahwa Nabi Muhammad itu memakai baju direk tameng. Juga Nabi Muhammad memakai sebuah topi yang terbuat dari besi, dan di depan wajah beliau itu terlampir yang namanya salasil, rantai-rantai untuk mengamankan wajah Nabi Muhammad. Nah, ketika ada kesempatan mereka orang kufar menebas Nabi Muhammad, tidak kena Nabi Muhammad, namun yang dikenakan adalah salasil tadi, dan tembus ke wajah Nabi Muhammad. Patah lagi gigi Nabi Muhammad. Mendengar itu Uwais Al-Qarni menangis seperti anak kecil. Dan beliau cari batu, dan kemudian dia ambil itu batu dan dipecahkan dia punya gigi. Cerminan yang mereka cerminkan dari Nabi Muhammad. Ya Ka'ab, sal, mintalah kau kepada Allah. Ya Rasulullah, anzirni. Aku butuh waktu ya Rasulullah untuk memikirkan apa yang terbaik untukku ya Rasulullah. 3 hari berselang, datang kepada saya, ya Rasulullah, sudah aku dapatkan jawaban apa yang harus kupinta kepada Allah. Apa itu Rasul? As'alu murafaqataka fil jannah. Aku berharap ya Rasulullah selalu bersamamu di surga. Satu-satunya sahabat yang saat itu terfikir untuk minta kepada Allah, meminta kepada Nabi Muhammad untuk menemani Nabi Muhammad di surga. Bukan hanya di bumi mereka menemani Muhammad, tapi fil firdausil a'la, di Firdaus pun mereka minta bertemu dan berteman dengan Nabi Muhammad. Semoga kita yang hadir di majelis ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hakikat berteman dengan Nabi Muhammad, bersama dengan Nabi Muhammad fil firdausil a'la. Tidaklah kita yang keluar dari majelis ini kecuali diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan dosa kita oleh Allah juga untuk kedua orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, dan untuk tetangga-tetangga kita yang ada. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.